Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa Islam semuanya, dimanapun berada, semoga kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang kita tahu, bahwa banyak sekali hal-hal dalam Islam yang bersifat nyata ataupun gaib, dan wajib untuk kita imani. Salah satu diantaranya ialah Gunung Jabal Kaf, yang merupakan sebuah gunung besar. Dalam Islam disebutkan bahwa Jabal Kaf adalah induk dari segala gunung-gunung yang ada di bumi. Jabal Kaf dijelaskan dalam Al-Quran surah ke-50, yaitu surah Qaf. Pada ayat pertama berbunyi, Kaf demi Al-Quran yang sangat mulia. Menurut para ahli tafsir Al-Quran, As-Suyuti dan yang lainnya, yang dijelaskan dalam buku Ad-Durar Mansur, dan juga beberapa buku seperti buku Tafsir Al-Jalalain, yang merupakan buku yang sangat umum dan populer. Dikatakan bahwa Jabal Qaf adalah gunung yang mengelilingi dunia, dan terdapat 7 lapisan gunung Qaf. Dijelaskan bahwa gunung Qaf terbuat dari batu zamrud hijau kebiruan, dan semua zamrud yang ada di dunia berasal dari gunung Qaf. Pada lapisan luar Gunung Qaf yang pertama ada daratan dan laut lain yang juga dilapisi oleh Gunung Qaf. Kedua, dan terdapat 7 lapisan Gunung Qaf yang melapisi setiap dunia di luarnya. Itulah mengapa disebutkan bahwa kita memiliki 7 lapisan bumi, 7 lapisan langit, dan 7 lautan. Pada tafsir lainnya dalam buku Al-Qurtubi, diedit oleh Abdullah ibnu Abdul Muhsin At-Turki. Diriwayatkan suatu ketika Raja Zulkarnain mendatangi sebuah gunung, lalu ia bertanya, "Gunung apakah kau ini?" Kemudian gunung tersebut menjawab, "Dia adalah Jabal Qaf." Lalu Raja Zulkarnain kembali bertanya, "Lalu bagaimana dengan gunung-gunung kecil yang ada di sekitarmu?" Gunung Qaf lalu menjelaskan bahwa ia adalah induk dari seluruh gunung yang ada di dunia, dan gunung-gunung itu adalah urat-uratnya. Gunung Qaf berkata, "Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkanku untuk menghancurkan suatu wilayah, aku hanya akan menyuruh salah satu gunung yang ada di wilayah tersebut untuk bereaksi dan menimbulkan gempa." Lalu Gunung Qaf mengatakan bahwa di belakangnya ada bagian bumi lain yang juga dilapisi Gunung Qaf. Jarak untuk sampai ke sana sejauh 500 tahun perjalanan. Selain itu, Jabal Qaf juga disebutkan oleh Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW. Malaikat Jibril mengatakan bahwa ada salah satu malaikat yang dihukum Allah Subhanahu wa Ta'ala karena tidak memberikan hormat kepada Nabi Muhammad. Ketika beliau menuju Sidratul Muntaha, malaikat tersebut dipatahkan sayapnya dan diasingkan ke sebuah gunung tertinggi bernama Jabal Qaf. Kisah ini diriwayatkan dalam kitab Mukasyafatul Qulub oleh Hujatul Islam Al-Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali At-Tartusi atau Imam Al-Ghazali. Gunung Jabal Qaf juga menjadi cerita legendaris dalam mitologi rakyat Arab yang sering muncul dalam puisi dan prosa Arab klasik, terutama dalam karya yang menceritakan tentang petualangan, perjalanan spiritual, dan pencarian rahasia alam. Gunung Qaf diyakini sebagai tempat di mana jin dan makhluk mitologi lainnya berkumpul. Dalam beberapa versi cerita lain, Gunung Jabal Qaf juga sering dikaitkan dengan keberadaan air mata kehidupan, yang mana jika seseorang meminumnya, bisa memberikan kehidupan yang abadi. Keberadaan Gunung Jabal Qaf yang sampai sekarang masih menjadi misteri, membuktikan betapa maha kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam memunculkan hal paling kecil di dunia atau menghilangkan hal paling besar dalam sekejap mata. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah pembahasan mengenai Gunung Qaf. Semoga materi kali ini menambah keimanan kita akan kekuasaan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala miliki. Jangan lupa bantu channel Narasi Islam Official dengan klik tombol subscribe-nya, like dan bagikan konten ini agar kita sama-sama mendapat amal jariah. Jangan lupa untuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.